geng. Ketemu lagi. Ya, hari ini geng kita akan bahas tentang misteri. Kenapa tiba-tiba saja vlog aku hari ini kita tentang misteri? Ada sebuah perjalanan yang aku jalani geng, dimana aku mendapat isyarat dari mimpi. Dan kemudian aku mencari lokasi yang ada dari petunjuk itu loh geng. Dan aku mendapat petunjuk. Dapat petunjuk dari seorang kakek. Katanya aku harus datang ke tempat itu loh geng. Ke tempat itu, wow. Awalnya itu sih aku tanya-tanya sih ada apa sih kak. Di situ ada apa. Di tempat itu yang dimaksud dan yang ditunjukkan itu ada apa gitu kan. Dan ternyata geng, aku diperintah untuk menemukan sebuah lokasi, di mana lokasi ini jauh dari kehidupan kota, sangat terpencil sekali loh geng. Dimana di samping-sampingnya itu ada ada hamparan padi dan tempat-tempat seperti aliran air, genangan dan kolam. Aku sih tidak menyangka loh geng. Entah kenapa sih aku mendapat Entah kenapa sih aku mendapat petunjuk begitu. Dan kemudian anehnya lagi aku dengan cepat, dengan tidak sengaja, dan kemudian aku itu dengan tidak sengaja, tahu-taunya kakiku itu melangkah ke arah yang dimaksud. Ini benar-benar apa ya? Ini benar-benar sesuatu yang buat aku itu pangling banget, membuat aku itu bingung. What happened with my life? Ada apa dengan aku? Ada apa dengan jalanku dan ada apa dengan langkahku? Dan tiba-tiba saja geng aku tertuju ke sebuah tempat di mana tempat itu jauh dari kota. Dan tempat itu pula hening. Padahal sudah sore loh geng. Hening banget dan aduh bunyi apa ini? Kita bercerita misteri, ternyata ada sesuatu yang jatuh. Dan ini loh geng. Dan petunjuk ini benar-benar membuat aku menjadi lebih yakin. Karena sebelum aku diberitahukan tempatnya, aku udah diberi petunjuk bahwa tempat ini begini. Dan aku harus datang ke sana. Dan ada apa di sana? Dan kenapa kakiku tiba-tiba saja melangkahnya ke sana tanpa aku pikir, tanpa aku berpikir 2 kali, 7 kali, 4 kali, 5 kali. 7, 4, 5. Pokoknya yang membuat aku untuk berpikir sebanyak-banyaknya gitu, apakah aku yakin ke sana apa enggak. Tapi ini dengan saat itu juga setelah ini loh geng, setelah petunjuk itu dapat, dan aku langsung tiba-tiba aja datang ke sana. Dan apa yang terjadi geng? Aku menemukan sebuah sekolah. Entah ini sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah atau sekolah menengah pertama, aku nggak tahu juga sih. Ya pasti ini bentuknya adalah sekolahan. Sekolahan yang sudah usang. Di sampingnya itu ada kolam. Di sampingnya lagi ada satu pohon kelapa dengan ada ikan. Dan sekolahan ini berbentuk L loh geng. Berbentuk huruf L. Dari sini depan kan berbentuk kayak gitu. Dan aku tiba-tiba saja aku menemukan sekolahan itu. Aku langsung ini loh geng. Langsung melongo dan aku berlangsung, ini apaan? Ini beneran atau apa? Ini sesuatu yang tidak habis kupikirkan juga loh geng. Aku nggak habis pikir, kenapa aku kok menemukan tempat ini.
Dan aku, geng, sudah terlanjur ke situ dan sesuai dengan petunjuk, otomatis kan aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan di situ kita flashback dulu ke awal tadi ya, geng. Dari petunjuk yang aku dapatkan tadi, aku harus menemukan seorang petinggi di situ. Dan ternyata di sekolahan itu loh, geng, aku benar-benar menemukan dia. Dan awal itu aku pasti belum menemukan. Pas aku sudah melihat sekolah kosong itu, dimana pagar-pagarnya udah usang, udah robah, udah bolong-bolong, dan aku harus berani untuk masuk dengan berbekal 1 senter loh, geng. Dan aku pun sambil memegang ini di tangan aku ini, sambil memegang garam, dan aku sambil megang senter, dan aku terus mulai melangkahi puing-puing tembok yang udah roboh. Dan kemudian aku terus menginjakkan kakiku di antara koridor sekolah itu. Dan perlahan loh, geng, aku menemukan, mulai merinding, geng. Dan aku, geng, mulai menemukan seperti kilas bayangan loh, geng. Di kelas pertama, entah itu kelas berapa ya, tapi aku udah menginjakkan kaki itu di awal itu adalah kelas pertama, dimana di sana banyak kursi yang udah usang, udah tidak berbentuk lagi, yang udah orang bilang bahasa Indonesianya ya udah kalau orang Banjar ya bilangnya gelempangan gitu kan. Di sana tuh udah ada tumpeng sana tumpeng sini, pokoknya rancu banget lah gitu. Jadi, geng, dan aku terus menyusuri, dan di kelas yang kedua ini aku terkejut dengan satu bayangan yang sangat besar sekali, geng. Ini benar-benar aku membuat kaget. Saat itu aku kaget, cuma hanya bisa melongo untuk melihat bayangan yang hitam besar, dan aku nggak tahu itu bentuknya seperti apa. Ya pasti itu besar banget dan tidak ada bentuk kuku ataupun tangan ataupun wajah. Yang penting yang pasti itu hanyalah sebuah bayangan gitu. Dan lagi aku terus melangkah, dan aku sempat sih berteriak dalam hati aku sambil aku memegang garam di tangan ini. Garam ini harus sampai kepada petinggi yang menguasai sekolah itu. Dan ternyata, geng, setelah aku lihat dengan mata batinku sendiri, aku benar-benar menyaksikan dari sekolah dari kelas yang ku lewatin tadi. Ternyata setelah aku balik, ternyata banyak sekali orang, banyak sekali berbentuk manusia lah. Ya pasti ini hantu atau jin, aku nggak tahu ya. Perbedaan hantu sama jin itu apa ya? Ya jin itu kan yang kekal gitu, yang ada. Sedangkan hantu itu kan cuma sebutan kita aja karena dia terlihat serem. Jadi, kan di sini kita sebut sebagai hantu aja ya. Jadi ternyata sekolah itu, geng, adalah rumah hantu, dan sekolah itu udah menjadi kerajaan. Geng, aku merinding, guys. Dan sekolah itu udah menjadi kerajaan hantu itu. Dan aku terus menelusuri, dan aku sempat sih begitu terkejut begitu kan, ada tangan begitu masuk. Geng, merinding, geng. Dan ini tangan masuk gitu di depan. Pas aku melihat ruangan yang ketiga ini, dan aku keluar, lalu ada tangan masuk gitu, dan aku langsung terkejut sepagi. Dan di saat itu aku benar-benar harus memegang garam ini, benar-benar harus ku genggam, tak harus
tidak, dan benar-benar harus kugenggam ini garam, tidak boleh lepas dan tidak boleh jatuh. Bahaya, soalnya ini garam hanya untuk petinggi. Dan ternyata geng, setelah itu aku terus melangkah, dan di tengah-tengah antara tekukan L itu aku benar-benar takjub, dan aku melihat banyak banget orang duduk, dan di sana ada seorang yang pemimpin, dia besar banget, badannya gemuk dan perempuan geng. Saat aku di situ, aku cuma terdiam loh. Aku terdiam, aku hanya terpana menatap sambil aku berzikir loh geng. Aku benar-benar sumpah aku berzikir. Yang ku baca itu cuma yang ku ingat itu cuma bacaanku cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja di hati aku sih. Aku terus membaca, dan tiba-tiba melesat. Yang gemuk tadi, perempuan gemuk tadi langsung berdiri di depan aku, dan dia menyapa, "Hei, ada apa kamu kesini?" Dia bilang kan gitu. Dengan rambutnya ini geng, aduh tinggi gimana ya, aku nggak tahu juga ya. Yang pasti acak-acakan ini rambutnya benar-benar tinggi loh geng. Seperti galung apa namanya, seperti sasak. Dan dia cuma pakai ini geng, sini pakai pakai sarung cewek ya di sini. Cuma di sininya tuh ada emasnya. Dan itu geng, aku masih terpaku sih saat dia menatap dengan tajam, dan matanya itu benar-benar melotot. "Kamu ngapain di sini?" dia bilang kan. "Kamu ada apa? Kamu berani ke kerajaan aku?" dia bilang. Dan aku cuma bilang begini loh geng, dengan dia. Aku cuma pengen menyampaikan ini dengan hatiku tetap berzikir, dan tubuhku gemeter, dan garam di sebelah kiri ini harus kusampaikan ke dia loh geng. Dan ternyata setelah aku berkata, aku bilang aku pengen menyampaikan garam ini adalah perintah, dia bilang kan. Aku diberi petunjuk untuk kesini, dan aku harus mengatakan garam ini kepadamu. Dan dia tertawa saat itu loh geng. Dan saat dia tertawa gitu, aku mendapat isyarat lagi dari empat bisikan kalau garam ini harus aku lemparkan ke wajah dia. Dan setelah itu dengan spontan geng, aku langsung melemparkan. Susah sih tangan kiri melempar, entah kenapa enggak, tapi yang pasti pas aku lempar gitu langsung kena wajahnya dia, dan semua pengikut dia itu langsung hilang, dan dia langsung ratunya ini tadi hanya bisa menatap aku dengan termundur, dan dia hanya bilang, "Maaf, aku pergi," dia bilang gitu. Setelah itu sih, setelah garam itu udah kusampaikan ke dia dan dia pergi, dan kemudian apa yang terjadi geng? Aku terbangun, dan aku berada di dalam mimpi dalam mimpi loh geng. Dan awalnya itu tadi aku bermimpi mendapat firasat dan mendapat petunjuk, dan aku harus datang ke sana. Dan ternyata dalam mimpi itu aku telah bangun, aku sadar, dan ternyata aku mimpi lagi. Dan aku mimpi dalam mimpi, dan aku menemui hantu itu yang gemuk itu di tempat sekolah usang itu. Dan aku benar-benar melemparkan garam itu loh geng. Dan semua ini adalah mimpi, bukan kisah nyata loh geng. Bagaimana perasaan kalian jika kalian melihat satu sekolah isinya semua hantu? Pasti menyeramkan ya kan? Untung banget ini hanya sebuah mimpi yang aku dapatkan. Ya banget. Ya geng, thank you yang udah nontonnya. Sorry ya, ini cuma mimpi dalam mimpi ya. Dadah, thank you.